Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Nah, hari ini kita memasuki materi baru yaitu pembahasan tentang taksis dan muhasis. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan memeriksa kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semua hadir ya. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Muhasis terbagi menjadi dua, yaitu muhasis muttasil dan muhasis munfasil. Muhasis muttasil yang bersambung adalah apabila makna satu dalil yang mengkhususkan berhubungan erat atau bergantung pada kalimat umum sebelumnya. Adapun beberapa macam muhasis muttasil antara lain, yang pertama pengecualian atau istisna. Contoh firman Allah Quran surah Al-Asr ayat 2-3 yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat 2-3. Jadi yang dikhususkan pada ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, syarat. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki islah. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat tersebut dikatakan lebih berhak kembali pada istrinya, maksudnya adalah dalam masa iddah. Tetapi dengan syarat bila kembalinya itu dengan maksud ialah lafaz yang menunjukkan pada ayat tersebut adalah jika atau an. Ketiga, sifat. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 42, sifat yang mengkhususkan dalam ayat tersebut adalah sifat mukmin, yakni yang diremehkan itu harus atau dikhususkan pada hamba yang mukmin. Keempat yaitu kesudahan atau ghoyah. Contohnya terdapat dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Yang kelima, sebagai ganti keseluruhan. Contohnya firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Lafaz min dan sesudahnya pada ayat tersebut mengkhususkan keumuman sebelumnya. Arti sebagian orang yang mampu mengganti keumuman wajibnya manusia untuk haji. Yang kedua, muhasis munfasil.
Mukhassis munfasil adalah dalil umum atau makna dalil yang sama dengan dalil atau makna dalil yang mengkhususkannya. Masing-masing berdiri sendiri, yakni tidak berkumpul tetapi terpisah. Mukhassis munfasil ada beberapa macam. Yang pertama, peraturan-peraturan syariat yang umum. Yang kedua, uruf atau kebiasaan. Yang ketiga, nas-nas hukum syara, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mukhassis munfasil berkaitan dengan dasar hukum yang umum, artinya berbagai taklif yang tidak ada pengecualiannya, sebagaimana taklif berlakunya beban hukum untuk semua mukallaf. Dengan demikian, anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur tidak terkena taklif karena bukan mukallaf. Selanjutnya, macam-macam taksis. Di sini menjelaskan ada 6. Yang pertama, taksis kitab bil kitab, yaitu mentaksis Al-Quran dengan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikat. Yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik. Ditaksis oleh Quran surah Al-Maidah ayat 5. Yang artinya, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Yang kedua, taksis kitab bis sunnah, yaitu mentaksis Al-Quran dengan Al-Hadis. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dalam ayat di atas, anak secara keseluruhan akan mendapatkan warisan, baik ia beragama Islam maupun kafir. Maka ayat di atas ditaksis oleh Al-Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu yang artinya orang muslim tidak mewarisi pada orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi pada orang muslim. Yang ketiga, taksis sunnah bil kitab, yaitu mentaksis Al-Hadis dengan Al-Quran. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya Allah tidak menerima salat di antara kamu semua ketika ia berhadas sampai kemudian ia berwudu. Ditaksis oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah An-Nisa ayat 43, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Yang keempat yaitu taksis sunnah bis sunnah, yaitu mentaksis Al-Hadis dengan Al-Hadis, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya, pada setiap yang disirami oleh hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Ditaksis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pula, yang artinya tidak mesti mengeluarkan zakat atau sedekah untuk yang kurang dari 5 ausuk. Yang kelima, taksis kitab bil qiyas, yaitu mentaksis Al-Quran dengan qiyas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Maka khusus untuk seorang amat atau budak perempuan, hukuman itu didapatkannya separuh dari orang merdeka, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 25, yang artinya, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami atau kebolehan mengawini budak itu. Maka berdasarkan itu, para ulama membuat qiyas atau ukuran untuk hukuman. Abdu atau hamba laki-laki adalah separuh dari hukuman laki-laki merdeka. Yang keenam, yaitu taksis sunnah bil qiyas, yaitu mentaksis Al-Hadis dengan qiyas. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW
yang artinya orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang maka dihalalkan mendapatkan sindiran atau hinaan dan siksaan. Hadis ini diperuntukkan bukan untuk antara orang tua dan anaknya, karena tidak akan menjadikannya mendapat sindiran atau hinaan atau siksaan dengan kias bahwa anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Baik, di sini ibu menggunakan metode resitasi dengan cara berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, ibu beri tugas untuk menyimpulkan penjelasan ibu mengenai muhassis, dan kelompok kedua, ibu beri tugas untuk menyimpulkan penjelasan ibu tentang tahsis. Silakan untuk perwakilan kelompok untuk memaparkannya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan tugas dari ibu mengenai simpulan tentang muhassis. Muhassis muttasil terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama istisna, syarat, sifat, ghayah, dan terakhir badal. Sedangkan muhassis munfasil terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama peraturan-peraturan syariat yang umum, yang kedua uruf atau kebiasaan, yang ketiga nas-nas hukum syara, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Saya dari kelompok 2 ingin memaparkan tugas dari ibu mengenai simpulan taksis yang telah ibu jelaskan. Di sini kami menyimpulkan ada 6, yaitu yang pertama taksis kitab bil kitab, yang kedua taksis kitab bis sunnah, yang ketiga taksis sunnah bil kitab, yang keempat taksis sunnah bis sunnah, yang kelima taksis kitab bil qiyas, yang terakhir taksis sunnah bil qiyas. Terima kasih. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan yaitu taksis ialah menyebut sebagian benda dari yang umum atau mengeluarkan satuan-satuan materi dari yang umum, sedangkan satuan lainnya belum atau tidak disebutkan. Dengan demikian keumumannya masih berlaku bagi satuan yang tersisa. Sedangkan muhassis ialah dalil yang menjadi dasar atau hujjah dikeluarkannya satuan dari yang umum. Muhassis terbagi menjadi 2, yaitu muhassis muttasil dan muhassis munfasil.